Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Elikusrini dengan NIM 21611011179 ingin mempresentasikan terkait dengan perilaku impulse buying generasi milenial pada fintech OVO dan GoPay dalam perspektif Makosid Syariah Al-Syatibi sebagai tugas mata kuliah metode penulisan dan presentasi ilmiah dengan dosen Bapak Syaiful Anwar. Di era digitalisasi saat ini, kebiasaan berbelanja dan perilaku impulsif konsumen bisa kita lihat meningkat karena adanya penawaran, diskon, promosi, store atmosfer, dan lain-lain. Hingga konsumen akhirnya memutuskan untuk berbelanja di luar rumah. Rencana masa lalu perilaku pembelian ini masih terlihat di masyarakat, terutama di kalangan generasi milenial. Peningkatan margin konsumsi saat ini didukung oleh layanan payment gateway yang tentunya populer di kehidupan sehari-hari dan di dunia online. Payment gateway sendiri ini dinilai lebih memberikan keuntungan bagi konsumen, khususnya generasi milenial atau yang lebih dikenal dengan generasi yang melek IT dan mengandalkan kenyamanan e-wallet untuk membeli berbagai produk yang diinginkan. Sehingga fungsi transaksi yang telah selesai hanya membutuhkan pembayaran sejumlah uang tertentu secara online. Kemudian payment gateway sendiri dinilai lebih memberikan keuntungan bagi konsumen. Termasuk di dalamnya jenis dari payment gateway adalah Dana, OVO, GoPay, Link Aja, Mandiri eCash, dan Sakuku. Hadirnya mobile payment sebagai sebuah inovasi dalam dunia teknologi tentunya akan semakin memudahkan pengguna dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mulai dari makanan hingga transportasi umum yang semuanya serba digital. Jika dulu uang fisik selalu digunakan dan ditransfer ke sistem kartu seperti ATM, bank, dan kartu kredit, mungkin sudah mulai menghilang di era fintech karena beberapa sudah familiar dengan diberlakukannya e-wallet yang hanya membutuhkan pembayaran melalui aplikasi untuk berbagai transaksi melalui nomor ponsel pengguna. Indonesia itu mempunyai setidaknya ada 12 karakteristik perilaku pembelian, yaitu yang pertama adalah religius, yang kedua suka bersosialisasi, memiliki pemikiran jangka pendek dan tidak terencana, adaptif terhadap teknologi, mengikuti tren atau hanya sekedar ikut-ikutan, kemudian kurang peduli terhadap lingkungan, suka pamer, gengsi, menyukai produk luar negeri, kuatnya budaya lokal, lebih mementingkan konteks dibandingkan konten. Ini adalah pembelian impulse buying juga merupakan aktivitas pembelian yang dilakukan konsumen dengan pemikiran jangka pendek untuk mengambil keputusan pembelian karena faktor-faktor tertentu. Pada dasarnya, pembelian impuls yang didorong oleh alam bawah sadar konsumen dapat menghindari kerugian secara langsung secara prioritas pembelian adalah kebutuhan yang mendesak. Walaupun dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan seperti pembeli impulsif, namun tidak menutup syariat kepada masyarakat agar tetap dapat mengelola hartanya dengan baik agar terhindar dari munculnya gateway pembayaran telah menyebabkan pergeseran ke pembayaran elektronik tradisional seperti kartu kredit yang secara bertahap menjadi usang. Masalah ini disebabkan oleh faktor keamanan kartu kredit yang rendah dan setiap pembelian online yang dilakukan dengan kartu kredit menyebabkan banyak kejahatan dunia maya serta penipuan. Nah, salah satu kemudahan yang ditawarkan gateway pembayaran adalah memiliki peringkat pengalaman pelanggan yang terlihat langsung di berbagai acara. Sehingga setiap konsumen dapat langsung mengevaluasi bagaimana mulai menggunakan mobile payment gateway di masa depan. Beberapa fungsi layanan pembayaran online yang dapat digunakan seperti halnya untuk meningkatkan efisiensi cash flow, transaksi yang terjamin, lebih hemat dalam biaya operasional dan meningkatkan proteksi informasi sensitif.
Tersedianya berbagai layanan melalui sistem payment gateway bukan berarti klien tidak memperhatikan kestabilan situasi keuangan. Namun, kita perlu menjaga keseimbangan keuangan dengan menjadi pelanggan yang cerdas. Pertama, kita perlu mengetahui sejauh mana tujuan pembelian karena menurut berbagai penelitian, banyak orang membeli hanya untuk menghilangkan stres, bukan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sebagai pelanggan yang cerdas, kita harus memiliki cara sendiri dalam menangani pengeluaran belanja saat diperlukan. Nah, berikut cara cerdas konsumen berbelanja melalui sistem payment gateway. Yang pertama, menahan godaan diskon, jangan tergoda promo, mengontrol pemakaian payment gateway, membuat daftar belanja dan kebutuhan serta mematuhinya, menyiapkan anggaran, memperhitungkan risiko, dan selalu melihat pelayanan produk sebelum melakukan pembelian. Menurut Al-Shatibi, human interest dapat terwujud ketika 5 elemen dasar kehidupan tercapai dan terpelihara dengan baik. Yang mana dari 5 unsur dasar itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, Al-Shatibi membagi makom menjadi 3 tingkatan, yaitu daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Menurut Al-Shatibi, manfaat syar'i adalah mengambil manfaat dengan meninggalkan mafsadat, yang tidak hanya berdasarkan akal sehat tetapi juga menjaga hak-hak umat itu sendiri. Secara umum pembagian maslahah terdiri dari 3 bagian, yaitu al-maslahah al-mutabarah yang kemaslahatan yang dasar hukumnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, kemudian al-maslahah al-mulkah yaitu bunga tanpa dukungan hukum tekstual syariat, dan bahkan jenis bunga tersebut dapat bertentangan dengan aturan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kompensasi jenis ini tidak dapat dilegalkan. Dan yang ketiga adalah al-maslahah al-mursalah, yaitu jenis kebaikan yang bersifat deterministik dan menjadi milik kepentingan dengan tidak adanya bukti untuk membatalkannya dan tidak ada ketentuan khusus yang melekat padanya. Dari pembagian tersebut, sebagian besar ulama usul fikih hanya menerima al-maslahah al-mursalah, namun ketika menggunakan metode maslahah, mereka memperlakukan persyaratan yang berbeda, yaitu maslahah bersifat reasonable, maslahah bertujuan untuk memelihara segala sesuatu yang sifatnya daruriyah, serta untuk menghapuskan kesulitan dengan jalan menghilangkan kesulitan dan mudarat. Maslahah harus sesuai dengan tujuan disyariatkannya suatu hukum tanpa berlawanan dengan dalil-dalil yang syar'i. Sebagaimana diungkapkan Al-Shatibi, jika 5 unsur dasar kehidupan manusia itu dapat terpenuhi dan terpelihara, maka kesejahteraan manusia dapat terwujud. Dengan menggunakan salah satu dari 3 cara memahami makhas, seseorang mempelajari bagaimana pembelian impulsif dalam suatu komunitas itu menguntungkan, apakah pembelian tersebut pertama kali dilakukan untuk memenuhi warisan seseorang atau bahkan dapat membahayakan segala sesuatu yang seharusnya. Jadi setelah memenuhi kebutuhan daruriyat, maka diperbolehkan memenuhi kebutuhan hajiyati. Namun jika kebutuhan daruriyat tidak terpenuhi, prioritas hajiyat tidak diperbolehkan karena dapat merugikan seseorang. Nah, setelah kedua kebutuhan di atas terpenuhi, maka diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan tahsiniyat. Namun dengan ketentuan, yaitu menghindarkan diri dari adanya budaya konsumsi, tabdir atau mengharamkan konsumsi menurut kualitas, israf atau dilarang konsumsi dengan jumlah besar, dan sebelum membeli kebutuhan tahsiniyah, ada baiknya pastikan tidak ada hak lain atas harta tersebut. Untuk metode penelitian, desain penelitian sendiri menggunakan deskriptif kualitatif, kemudian objek dan waktu penelitian di Kalimantan Timur, dan dalam jangka waktu 3 bulan sejak proposal nanti akan disetujui oleh kampus. Dan juga variabel penelitiannya adalah pengguna fintech OVO dan GoPay dengan operasionalisasi variabel menggunakan teknik segitiga yang digunakan untuk perbandingan wawancara lapangan dan biasa yang disebut informasi yang diperoleh dari data primer sampai dengan informasi sekunder yang diperoleh dari beberapa dokumen. Kemudian tahap penyajian data berupa interview dan dokumentasi, dan teknik analisa data berupa reduksi, penyajian data, dan simpulan.
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.